Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan Katekismus Heidelberg kali ini membahas pertanyaan nomor 15. Pertanyaannya, perantara dan penyelamat yang bagaimanakah yang harus kita cari? Jawabannya, dia harus manusia sejati. Dan sungguh benar, dia harus lebih berkuasa dari semua ciptaan dan ia juga harus Allah yang benar. Dia harus benar-benar manusia, bukan setengah manusia dan setengah dewa, bukan separuh ciptaan dan separuh pencipta. Bukan. Kesejatian kemanusiaannya harus teruji dan terbukti secara historis. Pembuktian secara historis tersebut harus memenuhi syarat objektif dan universal. Objektif artinya, dia ada sebagaimana adanya, dapat dilihat, dipegang, diraba, didengar suaranya, makan dan minum, bahkan mati sebagaimana manusia. 1 Yohanes 1 ayat 1. Universal artinya, keberadaannya sebagai manusia itu diterima, diakui, diimani oleh seluruh bangsa dan telah bertahan berabad-abad. Nah, jikalau itu adalah syaratnya bahwa perantara dan penyelamat itu harus manusia sejati, maka siapakah yang dapat memenuhi persyaratan tersebut? Gatotkaca? Buddha Gautama? Tidak tentu. Bukan mereka. Karena tokoh-tokoh tersebut tidak secara sah memenuhi kriteria sebagaimana telah ditetapkan di atas. Manusia sejati sebagaimana disebutkan di atas, dia itu juga harus sungguh-sungguh benar. Sungguh benar di sini artinya dia tidak berdosa, tanpa noda, meskipun dia itu adalah manusia. Dia adalah manusia sejati, karena itu dia tidak terhisap oleh dosa kemanusiaannya. Nabi Yesaya dalam terang cahaya ilahi melihat tokoh itu, dan ia berkata, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Yesaya 53 ayat 9. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Rasul Paulus menjelaskan bahwa dia tidak mengenal dosa, tetapi telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, sehingga dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia sungguh-sungguh benar, murni, dan tak bersalah. Siapakah dia yang sungguh benar tanpa dosa? Tentu dia adalah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dialah perantara dan penyelamat yang kita rindukan dan yang kita cari. Sebab tidak ada seorang pun atau suatu makhluk apapun yang dapat kita andalkan. Sebab semua manusia telah jatuh dalam dosa dan tidak mungkin dapat menyelamatkan dirinya dari murka Allah. Dari perenungan tentang manusia sejati, sampailah kita kepada pemahaman yang lebih mendalam, yaitu bahwa manusia sejati dan sungguh-sungguh itu haruslah Tuhan Allah yang benar. Sebab, jika tidak demikian, siapa lagi di antara manusia yang bisa disebut sebagai yang sejati dan sungguh benar? Setiap manusia yang lahir di dunia ini tidak mampu memenuhi kedua persyaratan di atas, manusia sejati dan benar. Semua manusia rapuh oleh dosa dan telah terjatuh dalam berbagai kejahatan yang termanifestasi dalam tindakan dan perbuatannya atau hidup menurut daging. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Yohanes mencoba untuk menggambarkan manusia sejati dan sungguh-sungguh benar itu sebagai Allah yang benar demikian.
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Maka manusia sejati dan sungguh benar itu pada mulanya adalah Allah sendiri. Oleh karena cintanya kepada manusia, ia datang dalam rupa manusia. Ia hadir dalam konteks keprihatinan manusia, dalam pergumulan dan perjuangan manusia, untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa dan kematian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perantara dan penyelamat yang demikian itulah yang saya dan setiap manusia harus mencarinya. Sebab Yesaya berkata, sesungguhnya seorang perempuan mengandung akan melahirkan anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Dan selanjutnya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, sekarang sampai selama-lamanya. Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Demikian perenungan hari ini, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Amin.